Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, saya cintai. Terima kasih sebelumnya. Hari ini kebetulan saya dipercaya oleh daripada perguruan tinggi sekolah Iblam yang ada di Jakarta. Saya dipercayakan untuk mengajar hukum pidana. Namun sebelumnya, karena ada istilah yang baru ya, jangan yang lama ya. Istilah yang baru tuh kalau nggak kenalan gimana mau dikenal, ya nggak? Kalau nanti ada istilah lama, nanti kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah, nanti istri saya marah lagi kan gitu. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya, nih kebetulan di sini bisa dibaca ya, teman-teman mahasiswa mahasiswi ya. Saya Dr. Cahyo SHMH, pengampu dosen hukum pidana yang ada di Iblam ini. Ya, selanjutnya teman-teman perlu kita semangati ya. Memang hukum pidana ini sekarang ini lagi fenomenanya lagi rame ya. Karena hukum pidana ini memang menyangkut masalah tentang bagaimana tata kelola kehidupan di suatu negara, wilayah, ya pasti di kehidupan dimanapun ya, di masyarakat aja ada hukum kan, yaitu hukum kebiasaan, hukum privat, hukum adat ya, apalagi di suatu negara. Oke teman-teman, nih dari materi yang tadi akan kita sajikan, salah satunya yang dari kita sadur, kita ngambil referensi dari buku-buku ini ya, termasuk dari Pak Sudarto, Pak Solehudin, dari Utrecht ya, dan sebagainya. Apa sih yang istilah daripada sistem hukum itu? Sistem hukum adalah ya, namanya sistem. Berarti kan sistem itu apa? Cara, metode, atau bagaimana? Rangkaian? Ya, rangkaian ya. Ya adalah suatu kesatuan utuh dari tatanan-tatanan hukum yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur hukum yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat, ya, namanya sistem. Ya. Lanjut, macam-macam sistem di dunia nih, ya. Kalau di Indonesia itu, ini kan mahasiswa baru lulus nih, di Indonesia tuh menganut sistem hukum apa? Sistem civil law. Nah, ini nanti kita akan bahas nih ya, di sini ya. Macam-macam sistem hukum di dunia ini ya. Yang satu adalah sistem hukum Eropa kontinental, nanti kita akan bahas. Sistem hukum Anglo-Saxon, ini Anglo-Saxon ini itu biasanya berlaku di negara-negara Amerika ya. Kemudian sistem hukum adat, di Undang-Undang KUHP yang baru ini ada masuk ya. Kalau tadinya di KUHP yang lama itu tidak masuk, ini karena ada istilah living law di sini, yaitu berlakunya hukum lokal atau hukum kearifan lokal ya. Nanti ya, sistem hukum Islam dan sistem hukum Indonesia. Sekarang kita bahas tentang sistem hukum Eropa kontinental. Ya, sistem hukum Eropa kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika, Latin ya, termasuk Asia, termasuk Indonesia ya, karena Indonesia latar belakangnya dari hukum pidana berlaku di kita itu yaitu karena kita dulu pernah dijadikan koloni ya, koloni atau jajahan negara republik bukan republik ya, negara kerajaan Belanda atau Nederland ya. Kalau orang Indonesia taunya Belanda, Nederland ya. Jadi dari sana setelah kita merdeka kita mengadopsi hukum yang berlaku dari Belanda, kita adopsi dan saat ini kita sudah mempunyai undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Ini bukunya saya bawa ya. KUHP tahun 2023 ini terbaru. Jadi ini murni sudah buatan bangsa Indonesia ya kan. Jadi berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinus yang disebut dengan Corpus Juris Civilis atau civil law ya. Kemudian ini sistem hukum Eropa kontinental sering juga disebut dengan civil law ya, dan atau written law, hukum tertulis ya. Dalam sistem hukum Eropa kontinental hukum digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu adalah hukum pidana ya. Kalau hukum privat adalah hukum perdata ya. Oke. Sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika ya. Sistem hukum ini mula-mula berkembang di negara Inggris dan dikenal dengan istilah common law atau unwritten law ya.
hukum tidak tertulis dan sering juga disebut dengan cash law. Ya. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara anggota Persemakmuran Inggris, Amerika Utara, Kanada, dan Amerika Serikat. Sistem hukum ini bersumber pada putusan-putusan hakim, putusan pengadilan, dan jurisprudensi. Kalau civil law itu diproses, dibuat berita acara, tercatat ya, saksi-saksi diberikan. Tapi kalau Anglo-Saxon itu nanti dalam pembuktiannya itu adalah ditentukan oleh para juri. Jadi secara verbal langsung ya. Jadi sebenarnya lebih efisien. Tapi itulah di Indonesia juga kalau menurut saya kan ada juga. Jadi tidak murni juga bahwa pidana kita adalah pidana civil law karena faktanya dalam pelaksanaannya secara implementasi di sidang juga ada putusan hakim itu tidak mutlak dari berita acara yang disampaikan ya, tapi diambil dari fakta hukum persidangan. Jadi kita tidak murni civil law ya. Oke. Kita lanjut ya. Nih, sistem hukum adat. Nah, ini hukum adat nih yang tadinya itu di KUHP yang lama itu tidak masuk. Sekarang di KUHP yang baru ini, yang saya bawa ini, di sini di luar daripada penanganan perkara itu bila mana tidak tercantum atau tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan dan atau di suatu daerah itu lebih dikedepankan daripada penanganan hukum adatnya, kita lebih cenderung kepada penanganan penyelesaian hukum adat atau civil law. Karena apa? Civil law itu lebih untuk bahasa rasa keadilannya itu karena lingkungan kan, jadi mengembalikan ke keadaan seperti semula. Boleh dikenal dengan sistem cara penanganan perkara di luar peradilan atau restoratif justice lah ya. Jadi sistem hukum adat tumbuh dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, Jepang, dan beberapa negara lain. Indonesia asal mula istilah hukum adat adalah istilah dari adat Rechts, ya, adat Rechts yang ditemukan oleh Christian Snok-Hugron. Christian Snok-Hugron ini orang Belanda ya, di mana dia itu betul-betul mendalami bagaimana adat masyarakat Indonesia sampai beliau itu kalau tidak salah di Aceh ya sampai mengaku mu'alaf. Wah, ini hebatnya ya. Itulah keahliannya dia menjadi seorang pengamat dan peneliti, betul-betul mendalami dia. Kemudian sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang setelah dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat adat. Jadi adat itu dari Aceh itu dari Sabang sampai Merauke tentu beda-beda ya. Kalau di Aceh itu ada istilah konum kalau salah ya. Konum, kalau di Papua mungkin mohon maaf nih ada entah ini bertata tapi secara itu banyak yang cerita. Kalau di Papua sana itu jangan coba-coba ya. Kita di jalan nabrak anak babi karena apa? Anak babi bisa nanti denda hukum adatnya bisa tinggi karena apa? Memang adatnya di sana seperti itu, keyakinannya mereka di sana begitu. Jadi katanya babi itu nanti bisa besar, bisa punya anak, nah itu dihitung terus semuanya ya. Oke, kita tidak perlu kita bahas itu. Intinya dari Sabang sampai Merauke budayanya beda-beda ya. Dan itu lebih dikedepankan dalam hal penanganan perkara-perkara yang bisa ditangani tanpa melalui peradilan pidana ya. Lanjut, sistem hukum Islam. Nah, kita ini hukum sumber Islam ini dari Arab, sumbernya ada dari Al-Quran, hadis, ijma yaitu kesepakatan ulama, dan qiyas yaitu analogi dalam persoalan hukum ya. Jadi sistem hukum Islam terdiri atas hukum ibadat, hukum hubungan manusia dengan Tuhan, hukum muamalat, hukum hubungan manusia dengan manusia, dan diyat yaitu hukum pidana. Kita lanjut. Sistem hukum Indonesia ya, hukum Indonesia dipengaruhi oleh 3 pilar sistem yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam karena masyarakat kita mayoritas agamanya Islam, ya. Sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon ya. Sistem hukum Indonesia seringkali juga disebut dengan sistem hukum Pancasila. Maka dari itu sumber hukum itu tidak boleh lepas daripada nilai-nilai daripada Pancasila. Oke, kita lanjut. Hukum publik dan hukum privat. Ya, tadi yang saya ini ya nyampe juga ya.
Para pakar ilmu hukum membedakan hukum dalam dua bentuk, yaitu hukum publik dan hukum privat. Ya. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan atau negara. Ya. Jadi contoh hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara. Ya. Kalau hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu atau badan hukum, perdata lah, ya. Tadi saya katakan tadi depan, ya, hukum publik itu adalah hukum yang dibuat oleh negara tentang pidana, tata negara dan tata usaha negara. Kalau hukum privat adalah hukum yang timbul dari permasalahan-permasalahan tentang perdata, ya, keperdataan, baik itu hukum dagang, hukum waris dan hukum perburuan dan lain-lain yang intinya ada hubungannya dengan keperdataan. Oke. Hukum pidana sebagai hukum publik. Nah, ini intinya daripada materi hari ini, ya. Bahwanya menurut Van Abeltron, melihat dalam peristiwa pidana atau strafbarvet, suatu pelanggaran tata tertib hukum, rechtsorde, umum tidak melihat dalam peristiwa pidana itu suatu pelanggaran. Jadi pelanggaran kepentingan khusus atau bijzonder gelingen daripada individu. Oleh sebab itu, penuntutan peristiwa pidana itu tidak dapat diserahkan kepada individu yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu. Tapi penuntutan harus dijalankan oleh pemerintah. Maksudnya apa? Ngerti nggak? Jadi pidana itu tidak bisa yang membuat atau yang dirugikan itulah yang membuat tuntutan. Tapi harus pemerintah yang resmi atau yang sah. Makanya undang-undang itu sah adanya itu setelah diresmikan atau diundangkan oleh negara. Jadi tidak bisa manusia per individu itu menentukan undang-undangnya sendiri. Pokoknya tuntutan saya begini, tidak bisa. Itu sudah ditentukan oleh undang-undang yang disahkan oleh negara. Ya. Van Hemel melihat hukum pidana sebagai hukum publik karena menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak pada tangan pemerintah. Ya, tadi sebenarnya kesimpulannya ini, ya. Oke. Hukum pidana sebagai hukum publik menurut Simon, ya, hukum pidana sebagai hukum publik karena hukum pidana itu mengatur hubungan hukum antara individu dengan masyarakat sebagai masyarakat. Intinya antara masyarakat dan masyarakat. Kemudian hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukan. Ya. Sifat hukum pidana itu ternyata khusus dalam hal seorang melakukan tindak pidana tertentu tetapi menjadi peristiwa pidana biarpun peristiwa itu dilakukan dengan persetujuan dari yang dikenakan akibat tindakan tersebut. Maksudnya apa ini? Ngerti nggak? Misalnya kalian berantem, ya kan? Sepakat nanti kita salah satu nggak boleh nuntut, ya. Tapi kalau satu yang mati, ya tetap aja kena pidana juga, kan? Itu maksudnya, ya. Oke, kita lanjut, ya. Hukum pidana sebagai hukum publik, nah, menurut Pompe, ya. Dalam hukum pidana, kepentingan khusus para individu bukanlah suatu persoalan primer. Titik beratnya adalah kepentingan umum. Ya, kepentingan umum berhubungan hukum yang ditimbulkan suatu peristiwa pidana dan yang bersifat pidana bukanlah suatu koordinasi atau tingkat sederajat antara yang bersalah dan yang dirugikan. Seperti dalam hukum privat, tetapi perhubungan itu bersifat subordinasi atau tingkat di bawah suatu tingkat lain dari yang bersalah pada pemerintah yang bertugas memperhatikan kepentingan umum. Bukti yang mendukung hukum pidana termasuk dalam hukum publik. Contoh pasal 362. Nah, 362 di pasal 362 itu di undang-undang yang lama, ya, yaitu pencurian biasa. Pencurian itu ada banyak-banyak, ya. Ada pencurian biasa, ada pencurian pemberatan, ada pencurian didahului dengan dengan kekerasan. Nah, jadi mulai 362 nih. Penangkapan, penahanan, penuntutan pelaku tindak pidana tidak ditentukan oleh pihak korban, tetapi oleh negara. Jadi negara yang menentukan. Contoh asas-asas atau asas pelanggaran pidananya. Barang siapa itu adalah si A, si B, ya kan? Mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki. Tapi yang tadi sebelum untuk dimiliki ada istilah dengan melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan atau bukan haknya. Jadi kalau sudah ada unsur-unsur itu, itu sudah masuk unsur pidana. Oke, nah, tujuan hukum pidana, tujuan preventif, tujuan represif yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana. Maksudnya apa?
Karena ada sanksi hukum. Kalau kita melakukan tindak pidana yang mana merugikan orang lain, baik itu merugikan secara harta benda maupun fisik, itu ada sanksi, ya. Kalau tidak ada sanksi bukan pidana, namanya bukan undang-undang, bukan hukum, ya. Makanya hukum pidana itu harus ada sanksi, ya. Kemudian tujuan represif yaitu untuk mendidik orang melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Represif berarti tindakan. Kalau preventif, pencegahan. Jadi kan manusia ini, ya kan, dari agamanya sudah diatur kan, ada larangan, ya, dan ada yang dibolehkan. Sama ya di dalam kehidupan kita sehari-hari demikian juga ya. Kemudian represif maksudnya kalau orang sudah melakukan tindak pidana kemudian dia jatuh hukuman, di situ dia ada lakukan pembinaan atau istilahnya rehabilitasi supaya dia tidak mengulangi perbuatannya kembali, ya. Oke, kita lanjut pengertian hukum pidana menurut Simon, ya. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati, ya. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana dan keseluruhan peraturan yang memberikan dasar untuk menjatuhkan dan penerapan pidana. Hukum P, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macam pidana itu. Andi Hamzah, hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana atau sanksi hukum. Nah, ini intinya ada sanksi hukum ya bagi orang siapa yang membuatnya. Oke, kita lanjutin ya. Pembagian hukum pidana, ada hukum pidana objektif atau ius punale, ialah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan yang sertai ancaman hukuman bagi pelanggarnya, atau hukum objektif atau hukum material, ya, yaitu semua peraturan memuat rumusan material itu aturan-aturannya ya, aturan-aturan yang diundangkan itu. Kemudian hukum formilnya yaitu peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material, ya. Lanjut, pembagian hukum pidana subjektif atau ius punendi adalah hak negara untuk menghukum seorang berdasarkan hukum pidana objektif. Ya, hukum pidana yang dikodifikasikan adalah KUHP, KUHAP, KUHP. Hukum pidana yang dikodifikasikan adalah hukum pidana yang tidak dibukukan tersebut di KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika dan lain-lain, ya. Oke. Pembagian hukum pidana hukum umum dan hukum pidana khusus. Kenapa ada hukum pidana umum dan pidana khusus? Ya, tadinya itu kayak undang-undang terorisme, narkotika itu tidak masuk dalam KUHP, ya. Maka dari itu ada istilah undang-undang hukum pidana dan undang-undang hukum pidana khusus. Kemudian lanjut, hukum pidana khusus, hukum pidana yang sengaja untuk dilakukan bagi orang-orang tertentu. Maksudnya orang-orang tertentu seperti narkotik, ya hanya orang yang melakukan tindak pidana narkotik, ya kan? Misalnya terorisme hanya dilakukan untuk orang yang melakukan tindak pidana terorisme, itu maksudnya ya. Kemudian hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Nah, hukum pidana nasional itu yang berlaku di negara kita. Kalau internasional adalah hukum yang di luar daripada negara kita, tapi harus ada kesepakatan berlakunya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kitab undang-undang pidana, ya. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya. Yang berasal dari kata WPS, Wetboek Strafbaarvet, ya. Kita dari Belanda, ya. Setelah kita merdeka nih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, kemudian ini ada sedikit perubahan tahun 58, kemudian ini yang terbaru yaitu tahun 2023, ya. Ini undang-undang ini, yang KUHP yang lama itu ada 3 buku, ya. Yaitu buku 1 tentang pengaturan umum, buku 2 tentang pidana, dan buku 3 itu adalah tentang pelanggaran. Tapi di buku ini ada 2 buku, yaitu buku 1 tentang pengaturan umum dan buku kedua adalah pidana. Jadi tidak ada pelanggaran. Oke? Jadi ini pasalnya, ya, yaitu kalau yang baru ini sampai di buku 1 sampai 188 dan buku 2 188 sampai 624. Kalau buku lama yaitu hanya berapa 569 pasal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin para mahasiswa
ada mungkin case to case ya, apakah tentang pidana pembuktian, nah, kan lagi rame ini kan, ada istilah yang mengatakan bahwa seseorang yang membuat laporan itu harus dia yang membuktikan, nah itu apakah ada hubungannya dengan hukum pidana apa tidak? Nah, mungkin ada yang menanyakan itu, silakan. Izin Pak bertanya. Ya, boleh. Dengan tadi Bapak bilang juga apabila berucap dia harus dibuktikan ya Pak ya. Ya. Apakah yang ngedorong sekarang berubah menjadi kayak bahasanya no viral no justice gitu Pak? Nah, terus kalau dalam konteks itu ketika kita kepepet misalnya Pak, kayak yang rame tentang pembegalan mungkin ya Pak ya? Oh, pembegalan itu perampokan. Iya, perampokan. Nah, apakah kita harus videoin dulu Pak sebelum ketika kita di motor Pak, perlukah kita pakai pegang kamera terus on time untuk mengetahui, ya siapa tahu maksudnya ojol kan ada yang malam gitu Pak, itu untuk pembegalan membuktikannya seperti apa Pak baiknya Pak? Ini tentang no viral no justice. Iya. Tentang penegakan hukum dong berarti. Iya. Ya kan? Tentang penegakan hukum pidana ya. Ya. Karena pidana itu ada pidana privat dan pidana publik. Ya, kalau kita bicara sekarang ini adalah hukum pidana umum atau KUHP itu publik ya, bukan privat. Itu bedanya ya. Kalau publik itu ya hukum pidana, hukum tata negara, ya kan, dan aturan-aturan yang di luar daripada KUP ya. Jadi apa pertanyaan teman mahasiswa, ada yang bisa menjawab atau menjelaskan? No viral no justice. Iya Pak. Takutnya kan ketika kita melawan gitu, ntar posisi kita yang jadi takutnya. Iya. Itulah karena memang ini ada pengalaman ya. Ada pengalaman, ada beberapa peristiwa. Itu di Bekasi ada terakhir yang paling sampai rame. Ya, seorang ibu dijambret, kemudian suaminya mengejar, ya kan? Dikejar, nggak mau berhenti, akhirnya dia keserempet, akhirnya meninggal. Kesenggol mobil, terpental, meninggal. Malah bapak itu yang jadi tersangka, dipidanakan. Nah, itu. Jadi begini teman-teman ya, dalam hal penanganan perkara pidana, jadi begini teman-teman ya, memang perlu mahasiswa pahami ya dalam hal penanganan pidana ini. Ya, apalagi pidana konvensional seperti perampokan, ya. Kalau kita bahasa hukum itu perampokan itu adalah tindak pidana pencurian diawali dengan kekerasan, ya, yang mana diatur di dalam pasal 365, ya, di pasal yang baru, yang mana kasus tersebut teman-teman untuk pembuktiannya tidak perlu harus divisualkan. Karena apa? Tidak mungkin seseorang itu dia tahu nanti akan menjadi korban tindak pidana, ya kan? Dalam hal penanganan perkara tersebut adalah yang mempunyai kewajiban untuk pembuktian itu adalah penyidik, ya, yang mana penyidik tersebut mulai dia apakah kejadian tersebut dilaporkan oleh pihak korban, pihak orang lain, ataukah ditemukan sendiri. Ya, ini ada tadi istilah delik absolut dan delik apa tadi? Ada delik absolut, ada delik umum kan, ya kan? Jadi delik absolut itu kan delik aduan absolut itu kan harus dilaporkan. Kalau ini kejadian perkara pidana itu tidak perlu dilaporkan, ya. Di mana di situ ada perkara atau delik, polisi atau penyidik itu wajib untuk menindaklanjuti. Dalam hal pembuktian tidak harus korban. Dari situlah makanya para ahli penyidik itu ya kan betul-betul harus memahami tentang bagaimana unsur-unsur pidana tersebut diterapkan supaya jangan sampai terjadi seperti hal-hal yang ditanyakan oleh para mahasiswa ini, ya, di mana takutnya nanti saya malah jadi korban dari pelaku. Karena apa? Jadi intinya tadi ya, kalau teman-teman supaya tidak jadi pelaku, ya ibaratnya kalau dalam hal membela diri atau menyelamatkan diri itu adalah hak. Tapi kalau misalnya pelaku sudah dapat diamankan, ya kan, terus dia ibaratnya tidak melakukan perlawanan, terus tapi pihak orang lain atau korban malah melakukan penganiayaan sehingga dia meninggal dunia, yaitu beda lagi. Lain halnya kalau kita bicara tentang kasus yang ada di Sleman, ya kan, itu kan ada kausalitasnya ada, ya kan. Kalau dia itu dikejar itu oleh suaminya, dia menyerah, tidak melarikan diri kan, dia tidak menjadi korban kecelakaan lalu lintas.
Jadi apalagi kalau bilang no viral no justice, itu sebenarnya tidak perlu. Karena apa? Itu memang sudah kewajiban. Tapi ya itu tadi, kendalanya adalah pembuktian itu murni, ya itu adalah kewajiban penyidik dalam hal pidana seperti kasus yang terjadi, seperti kasus perampokan atau pembegalan atau pencurian yang diawali oleh kekerasan atau kasus-kasus pidana konvensional lainnya. Itu kewajiban adalah penyidik yang mencari fakta hukumnya, dibantu korban atau para saksi-saksi. Oke, jadi tidak perlu harus no viral no justice, itu sudah kewajiban. Siap. Ya. Jadi tidak perlu harus divisualkan gitu ya. Intinya yang penting para mahasiswa ini mempunyai niat baik, ya kan? Niat baik, actus reusnya itu tidak ada, niat batin itu tidak ada, ya kan? Ya, mens reanya, ya kan? Kan ada pemidanaan itu ada dua kan, pembuktian yaitu actus reus dan mens rea. Ya, actus reus itu ada perbuatan melawan hukum, mens reanya itu niat batin, ya kan? Ya toh, ya, pidana itu kalau nggak niat batin, ya berarti kealpaan karena lalainya. Tapi kalau kamu misalnya memukul ya, atau menganiaya orang lain, sudah ada niat, ya apapun alasannya masuk pidana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai sini dulu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.